الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تحقق المقاصد والغايات. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا ومولانا محمد سيد السادات وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمهوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسول الله نبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فيا معاشر الحاضرين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. Masyarul hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kita semua, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqwa imtithalan li amrillah wajtinabun nawahi sirran wa alaniyah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan, kemampuan, taufik, hidayah, sehingga kita semua selalu istiqamah dalam ketaatan dan ibadah. Dan semoga Allah berikan kepada kita semua panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan kita rezeki yang banyak dan barakah, anak keturunan saleh dan salehah, dan mudah-mudahan semua kita nantinya Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah, pada siang hari ini kita dapat duduk di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, tempat terbaik di atas muka bumi ini. Habbul bilad ilallahi masajiduha. Hadis riwayat Imam Muslim, tempat terbaik di atas muka bumi ini adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Maka beruntung kita semua yang Allah mampukan kita, Allah kuatkan kita sehingga kita bisa duduk di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pun menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Setelah nikmat iman, setelah nikmat Islam, maka ada satu nikmat yang besar yang kadang kita terlupakan olehnya. Apa itu? Yaitu nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah inilah nikmat paling mahal setelah iman dan Islam. Karena hidayah secara garis besar ada dua: hidayatul bayan wa hidayatul taufik. Hidayah yang pertama adalah hidayah berupa penjelasan dan pengetahuan. Jadi hidayah berupa penjelasan dan pengetahuan, inilah hidayah yang harus kita cari. Kita cari dengan mendengarkan majelis ta'lim, kita cari dengan mendengarkan ceramah, kita cari dengan mendengarkan khutbah, kita cari dengan mendengarkan nasihat-nasihat yang membangun diri kita, untuk bekal kita. Itu adalah hidayah. Maka tidak ada orang yang beralasan kembali, kenapa engkau tidak salat? Kenapa engkau tidak baca Quran? Kenapa kau tidak pakai jilbab? Kenapa kau tidak sedekah? Alasannya belum dapat hidayah.
Bukankah engkau telah mendengar ceramah Ustadz Kiai? Bukankah engkau telah mendengar khutbah Jumat? Bukankah engkau telah mendengar ceramah agama di mana-mana? Tapi kau masih mengatakan belum dapat hidayah. Itulah hidayah yang pertama, hidayah yang harus selalu kita perbanyak. Kita selalu duduk di tempat-tempat yang baik, tempat dengan berkumpul orang-orang yang baik, maka itulah akan memperbanyak hidayatul bayan kepada kita. Yang kedua, ada hidayah yang mutlak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tahu ilmunya, setelah kita tahu pelajarannya, tinggal kita minta dengan Allah agar Allah berikan kepada kita semua, yaitu hidayatul taufik. Apa itu taufik? Yaitu khalqu qudrah at-ta'ah lil abd. Kemampuan untuk kita melakukan ketaatan dan ibadah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ada orang tahu salat berjamaah pahalanya besar. Ada orang tahu menyumbang masjid itu pahalanya besar. Ada orang tahu berbagi itu sangat luar biasa pahalanya. Tapi tidak diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa hadir di rumahnya Allah ini bukan karena sehat kita, bukan karena kuat kita, bukan karena uang kita, bukan karena jabatan kita. Kita hadir di rumah Allah ini karena kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang mungkin lebih lemah dari kita, mungkin dia tidak lebih sehat dari kita, mungkin uangnya juga tidak lebih banyak dari kita, mungkin jabatannya tidak lebih tinggi dari kita, tapi mereka mampu untuk melakukan ketaatan dan ibadah karena itu adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak kita lihat orang yang uangnya banyak, di dompet bertumpuk, di deposit bertumpuk, di bank bertumpuk, di mana-mana uangnya, ini hartaku, ini rumahku, ini mobilku, ini kepunyaanku, semuanya diakui semuanya. Padahal harta sesungguhnya untuk dia adalah ma akalta fa afnaita, kata Allah. Apa yang kau makan akan habis. Wa ma labista fa ablaita, apa yang kau pakan akan usang, akan hancur, akan rusak. Wa ma tasaddaqta, apa yang kau sedekahkan itulah hartamu sesungguhnya. Maka berapa banyak orang yang tahu itu tapi mereka tidak mampu untuk bersedekah. Berapa kali celengan depan lewat di depan muka kita saat khutbah Jumat, saat majelis ta'lim, saat ada sumbangan, tapi kenapa hati kita tidak tergerak? Padahal uang ada di kantong kita, kita tidak mampu untuk bersedekah. Kenapa? Karena itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita kepada Allah. Maka taufik ini dikatakan di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan wa ma taufiqi illa billah. Taufik hanya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hanya kepada Allah lah kita bertawakal, menyerahkan diri, dan hanya kepada Allah lah kita semua akan kembali. Maka dari itu ma'asyarul hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua selalu minta kepada Allah agar kita diberi hidayah. Setiap kita membaca Al-Fatihah di dalam salat maupun di luar salat, kita selalu membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri kami petunjuk jalan yang lurus, yaitu hidayah yang selalu kita minta. Karena hidayah ini mudah sekali pergi dari diri kita. Kalau kita tidak jaga, maka hidayah ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu kita meminta kepada Allah agar selalu Allah berikan kemampuan kepada kita, agar kita bisa selalu taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga berapa banyak dari kita yang selalu mengeluh, selalu kurang alasan, kurang harta, kurang pekerjaan, banyak seret penghasilan dan sebagainya. Padahal nikmat yang ada pada diri kita begitu banyak. Nikmat yang ada pada diri kita yang harus kita syukuri begitu banyak. Namun kita terhalang hanya memikirkan sesuatu yang kecil yang Allah tidak berikan kepada kita. Maka suatu ketika ulama Ibrahim bin Adham, beliau berjalan ke pasar. Ketika berjalan ke pasar, beliau biasa masuk pasar. Kemudian di depan pasar beliau melihat ada seorang laki-laki sedang duduk. Dilihat dari kejauhan, ternyata kaki dua tidak ada. Dilihat kembali, tangan dua pun tidak ada. Didekati, kemudian ternyata matanya pun buta. Datang seseorang membawa roti, kemudian dari roti itu dipatahkan, diambil sepotong roti, kemudian disuapkan di mulutnya. Setelah masuk roti ke mulutnya, apa yang terucap dari mulutnya? Alhamdulillah, alhamdulillah yang begitu menggelegar. Sehingga seisi pasar pun terdengar dengan suaranya. Ditanya, kemudian didatangi oleh Ibrahim bin Adham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Ibrahim bin Adham. Nambah terkejut lagi. Ibrahim bin Adham, kenapa? Karena orang buta yang lumpuh, tidak punya kaki, tidak punya tangan, tapi bisa menjawab, bahkan tahu siapa yang mengucapkan salam kepadanya.
Dijawab, kau begitu hebat luar biasa. Kau tidak punya kaki, kau tidak punya tangan, kau mata buta, tapi kau masih bisa mengucapkan alhamdulillah. Mungkin aku pun tidak pernah mengucapkan alhamdulillah setulus itu. Apa dijawabnya? Wahai Ibrahim bin Adham, aku masih punya dua nikmat, yang dengan dua nikmat ini aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa nikmat itu? Yang pertama, qalbun syakir wa lisanun dzakir. Hati yang bersyukur kepada Allah dan lisan, lidah yang masih bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat pada diri kita, kaki masih ada, tangan masih sehat, mata masih bisa melihat, tubuh semuanya masih lengkap, harta banyak. Tapi kenapa kita banyak mengeluh? Padahal nikmat kita begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Maka luar biasa bersyukur kita kepada Allah. Maka syukur yang terbaik, syukur yang tertinggi adalah sarfal abd ma'an amallahu alaihi ma khuliqa li ajli. Menggunakan semua yang diberikan Allah yang ada pada diri kita untuk taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan sehat wal afiah, panjang umur dalam ketaatan dan ibadah, diberikan keberkahan dunia dan akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala selalu istiqomahkan kita dalam ketaatan dan ibadah sampai akhir hayat kita. Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. In ahsanal kalam kalamullah malikil alam. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.